Oh, baru tante, simpenan tante baru nih. Dia cari kamu. Kamu apaan? Tadi pakai pegang-pegang apaan? Enggak, dia cuma nanya. Mau nanya apaan lu? Enggak, ya kita ngobrol dulu enaknya deh. Duduk dulu Mas. Ngapain duduk di situ? Sini. Jadi gini Mas, maksud kedatangan kami ke sini adalah jadi kebetulan ibu dari Mas itu ingin menjadi partisipan dari menembus mata batin. Nah, mungkin di sini Mas ingin juga bertemu dengan ibu Mas. Kagak, nggak mau gua. Ngapain gua? Males ketemu orang tua. Ini maksud kami itu baik ingin menjalin silaturahmi. Sekarang intinya mau ngapain? Mau ngapain gue diketemuin sama dia? Silaturahmi aja Mas. Itu kan ibu Mas, ibu kandung Mas. Oke gini, kita bikin deal-dealan ya. Gue bakalan ketemu. Pertama, ketika tuh orang tua ketemu sama gue, nggak pakai peluk-pelukan. Nggak boleh mepet-mepet gue. Kedua, nggak boleh interogasi gue macem-macem. Ketiga, tante gue harus ikut. Ya intinya 3 itu ya. Kalau nggak gue berkabrik studio lu. Ya. Andi baca dulu. Ganti baju bareng. Nak, ibu kangen nak. Gak usah nangis-nangis. Mas, coba pisahin deh. Saya udah janjian sama kru Antv, saya bakal datang ke tempat ini, tapi jangan pakai meluk-meluk ibu saya, nggak mau saya. Kesel banget tau nggak? Ini mama kamu loh. Jangan nangis-nangis deh lo. Jangan kasar gitu. Ya wajar dong saya kasar, kesel saya sama dia tuh. Ibu nyesel, ibu maafin ibu. Ya sabar ada batasnya mas. Gila aja saya waktu kecil disiksa, disuruh kerja. Mikir sekarang biar udah gede mandiri, biar kamu nangis-nangis. mandiri, nak. Mandiri apa? Biar jangan kayak bapak kamu. Itu kamu. Ibu kan minta cerai kan sama bapak kan? Mentang-mentang gua cowok, bapak kan cowok, terus dilampias ke anaknya gitu. Mas, saya minta uang aja. Umur 7 tahun mas, saya cuma butuh kasih sayang dia. Dia malah sayang sama adik saya. Saya minta uang 1.000 aja buat jajan, tapi susah banget. Malah adik saya yang dikasih goceng gampang. Saya nggak mau nih datang ke sini nih sebenarnya. Kamu kita ganti Arka ya namanya. Iya. Arka. Kalau Jadi kamu ngeliat Arka gimana, Roy? Arka, adakah satu pintu kesempatan lagi untuk berbuat baik buat kamu, pintu maaf buat ibu kamu? Saya mohon Pintu atas maaf nama- nih ya, saya jelasin. Untuk status, dia masih ibu saya. Tapi, untuk di hati, bukan ibu saya lagi. Saya ingin bicara. Ini sebenarnya adalah traumatik masa lalu gitu loh. Yang buruk-buruk pada saat Anda kecil gitu loh. Arka masih kecilnya. Cuma Arka, kamu tahu dia tidak, she didn't mean it, you know. Dia nggak bermaksud kayak gitu. Dia tidak bermaksud seperti itu. Tapi Arka harus lihat gitu. Ini kamu masih punya mama loh. Kalau misalnya nggak ada, kasihan juga loh. Sorga kamu ada di kakinya dia loh. Dia percaya, saya sorga ada di kaki dia. Tapi kalau saya cuma butuh kasih sayang. Iya mungkin Waktu ya. kecil. Gini. Percaya deh, maksudnya tuh baik untuk bikin anak mandiri. Cuman caranya mungkin yang berbeda. Jadi mungkin semua orang kan punya kekurangan ya. Setiap orang punya. Selama ini dia nyariin loh. Nangisnya sampai kayak gitu. Sekarang nyariin, dia nggak tahu tuh mas. Waktu saya SD, saya nangis di kamar mandi. Otak saya namanya anak kecil gimana ya? Nama anak kecil cuman butuh kasih sayang, butuh dimanja. Jangan cuman adenya saya nangis-nangis, minta uang nggak dikasih, selalu dipukulin apa-apa. Bingung saya mas. Wajar, kamu kan kakaknya laki-laki, jadi harus jagain adeknya. Adeknya kan perempuan. Emang umur 7 tahun udah punya otot?
Saya kok merasa ya, kalau Rini sangat menyesali atas kaburnya Arka. Gini Arka, ya Arka dengar. Selama ini ibu kamu itu nyariin kamu. Dia nyesel sama semua yang dia udah lakuin sebelumnya. Dan kalau memang disuruh minta maaf juga dia pasti mau. Iya. Tapi apa pantas ya untuk minta maaf ke anak? Iya, bisa aja. Tapi mungkin kita nggak akan mempertontonkan itu depan orang banyak. Tapi gini, saya mau tanya. Ibu Rini ini, kita panggil dengan Ibu Rini ya. Ibu Rini ini mencari kamu selama ini. Kamu ada di mana ya? Tinggal sama siapa, tinggal di mana? Nggak perlu tahu deh mas. Perjanjiannya di sini, saya diundang cuman buat ketemu dia doang. Nggak usah tanya-tanya masalah saya. Ya, kalau nggak mau ngasih tahu nggak apa-apa. Tapi kamu gini, ibu mau tahu. Ibu mau tahu, Ibu Rini ini mau tahu, mama kamu mau tahu kamu kerja di mana, dapat uang dari Iya, mana, kamu tinggal di mana? gimana kamu hidup diri kamu. Ini khawatir, wajar seorang ibu. Sekarang khawatir. Mas, saya lulus SMA udah niat nih gara-gara dia. Saya udah kesel. Lulus SMA, ijazah keluar, saya langsung kabur ninggalin dia. Saya udah pemikiran saya, nih ibu nggak bakal ngebiayain gua kuliah nih. Saya langsung kabur mas. Dan sekarang nanyain saya kerja apa. Ibu, Ngapain nanyain? asal kamu tahu ibu tuh nabung buat biaya kamu kuliah. Ibu tuh ada. Nabung buat cuman buat kan? Buat adek gua doang. Indah itu dapat beasiswa. Arka, kamu selama ini bayar sekolah SMA, SMP gitu bayar sendiri? Sebenarnya sama ibu saya sih mas. Saya juga ada tabungan mas buat biaya kuliah. Tuh. Cuman dia cuman sepintas ngebiayain doang mas. Iya, tapi kan itu bentuk perhatian ya. Maksudnya ya dengan keterbatasannya kamu bilang dia kerja. Seorang ibu sendiri harus menghidupi 2 orang anak. Gak gampang loh. Perjuangannya pasti berat banget. Mungkin dia ngelupain kebahagiaannya sendiri sampai sekarang masih sendiri loh. Kebahagiaan apa mas? Kenapa dia gak kawin lagi, gak menikah lagi cari orang lain? Sekarang nangis-nangis. Emang saya selama ini dibayarin sama dia ya mas ya? Saya dibayarin sama dia. Oke, saya terima. Kasih sayang saya nggak dapat. Dia cuman ngebayarin nih uang sekolah, uang jajan cuman dikasih sekian. Loh, saya cuman minta buat butuh kegiatan saya nggak dikasih. Giliran adek saya dikasih. Kita pakai nama Intan. Kita buka maskernya dulu ya sebentar. Aduh. Jangan sedih lagi ya tante. Tolong Arka pulang. Ibu kangen, ibu minta maaf, ibu Kenapa? menyesal. Halo Tan. Ya. Itu kamu telepon siapa? Diam. Halo, ya Tan. Kita minum lagi yuk. Ya tar dulu ya. Ya tar dulu sebentar lagi ya, tunggu ya Tan ya. Terakhir. Ya. Ya. Sabar ya Tan ya. Ya. Oke, dah. Jadi Mas Arka nggak mau ngasih tahu selama ini tinggal di mana. Tadi ada telepon ya Ya ada telepon memang. dari Nggak perlu tahu mas. Saya intinya cuman buat diketemuin sama dia. Sekarang udah ketemu. Masalah dia saya nggak perlu tahu. Mau denger nggak maunya ibu kamu tuh apa? Mau Mau apa nggak? sih? Mau ya? tutup lagi. Air mata buaya tau nggak? Tahan dulu, jangan kasih komentar apa-apa. Dengerin aja dulu. Silakan ibu. Apa yang ibu mau sebenarnya dari Arka? Pengen pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah. Ih, Kita sorry ya. kumpul lagi, seperti dulu lagi. Nggak. Aduh. Nangis lu terus sekarang. Lu nangis waktu kecil nggak tahu kan lu? Gua waktu kecil nangis nggak tahu kan lu? Oh
Mas Arka, kami mengundang Mas Arka ke sini bukan untuk maki-maki ibunya sih. Kalau tahu begini nggak akan kami undang, kasihan loh. Ya sebenarnya Itu saya udah sama nggak aja mau. ngelukain. Iya, tapi bukan kayak gini. Kami berharap justru yang sebaliknya akan baik-baik aja, bisa silaturahminya terjalin lagi, tapi malah maki-maki. Dan lagi syuting dan terima telepon kan jadi ketahuan sebenarnya ya gimana ya? Ya itu attitude-nya privasi begitu. saya punya kesibukan masing. Sebenarnya saya udah nggak mau datang ke sini, kru Antv-nya aja nyuruh saya. Emang Dan nggak saya buat mau? perjanjian, saya bakal datang, tapi nggak perlu tahu tentang saya, nggak pakai peluk-peluk. Mas Arka bener waktu itu dulu suka ke rumah untuk ketemu sama. Halo Mas. Telepon lagi. Ya loh, Lagi syuting tapi terima telepon gua nggak Kamu ngerti. teleponan dengan siapa Ya, sih, ya. Arka? masih lama. Yaudah tante, Oh, kamu iya? nggak gini aja deh, masuk aja ke dalam deh, pusing. Arka aja. Mas, saya boleh ngajak teman saya masuk nggak? Temen kamu. Ya teman kerja sebenarnya. Ya boleh masuk Tante silakan. masuk silakan. aja ke dalam ya. Arka, mesti kamu nggak boleh Ya. ngomong gitu loh. Oke ya. Namanya siapa? Biar kita bisa siapin Clip-on sama maskernya. Temen tuh teman kerja saya Mas. Atasan saya. Ada tante di depan yang mau masuk nyari partisipan, nyari siapa? Ya, tolong dipakein masker aja sama Clip-on. Bayu, akankah Arka membuka pintu maaf buat mamanya? No. Duh, kasihan loh. Ini ya, Arka. Perjuangan ibu udah ngelahirin, ngebesarin. Mungkin kamu bayangin ya, beliau itu ditinggal sama bapak kamu loh. Bapak kamu pergi sama perempuan lain. Kecewanya dia, ketakutannya dia. Kalau kamu sakit, adik kamu sakit. Belum lagi gimana cara ngebiayain, ngasih makan, sekolahin. Sendirian loh perjuangannya. Dia boleh kecewa sama ayah saya. Tapi dilampiasinnya ke saya apaan maksudnya kayak gitu? Iya mungkin karena keterbatasannya beliau sebagai perempuan, stres. Bagus masih waras, nggak depresi loh. Iya, saya takut kalau misalnya ada apa-apa dia malah putus asa, Iya malah kan? bunuh diri. Tuh, untung disekolahin. Ya masih untung di sekolahin. Sakitnya susah. Selamat malam. Malam. Dengan tante. Ini siapa, Kak? Nggak perlu tahu, nggak perlu tanya-tanya siapa-siapa. Ini siapa kamu ini? Jangan urus-urus lagi kehidupan Arka ya. Urus hidup sendiri, Bu. Tante kita ganti namanya ya. Tante, saya mau dari saya aja. Siapa? Tante Susi. 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 Tante Susi, udah lama berkenalan dengan Arka. Sudah. Sudah lama. Sudah hampir berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun ini. Baik. Saya hanya sekedar mudah-mudahan Tante Susi juga bisa bantuin kita membalikan silaturahmi ini kembali gitu loh. Mudah-mudahan. Tante Arka juga punya, Tante Arka kan sama-sama wanita. Tante Susi kan sebenarnya sama-sama wanita. Jadi saya mohon banget, seandainya Tante Susi masih punya hati, bujuk Arka untuk buka pintu maaf ke ibunya. Saya tahu profesi Tante Susi itu apa. Tante Susi ini apanya, Arka? Sabar. Diam. Ibu juga sabar. Diem. Air mata buaya tuh. Nggak kayak gitu Jangan dong. gitu dong. Kesel saya. Mas lagi nggak perlu tahu dia lah. Tante udah, tante aja ya hidup urus tante nggak usah urus hidup Arka ya sama dia ya.
Tante Susi Arka ya? Apaan sih? Maksudnya apa? Roy, kamu ngeliat kayak gitu? Aku lihat kayak gitu. Dia cuma teman saya. Tante betul? Tante Susi betul? Tante Susi. Tante Susi katanya teman kerja atasannya, tapi Roy ngeliat Tante Arka. Iya. Betul? Tante Susi, betul kayak itu? Iya. Dalam rumah itu ada setan berwajah dua. Kamu membiarkan jasad saya terkubur tidak wajar. Misteri Sore Zeru setiap hari di Antv. Arka tinggal berdua. Apaan berdua sih? Kalian tinggal bareng. Apaan berdua? Nggak usah bilang berdua, nggak usah Sebentar. nangis deh. Arka, tolong duduk. Perempuan kamu dulu. Kamu ngasuh anak saya. Saya tidak mengasuh anak ibu. Kamu Anak ibu yang ngasuh dia pulang. sama saya. Maaf. Arka, bisa jelasin nggak? Tinggal bareng sama Tante Susi? Nggak tinggal bareng. Selama ini nggak tinggal sama Tante Susi? Nggak. Nggak mungkin. Tante Susi betul? Arka tinggal sama Tante Susi nggak? Kagak. Kali gua. Emang bukan pelihara. Dia tinggal sama Tante nggak? Dia kerja sama Tante? Iya. Tante membiayain hidupnya dia? Iya. Sebenarnya emang bener. Kalau kita pasti netral kok. Kita care sama Tante Susi Iya. juga. Tante Susi kehidupan cintanya juga gagal kan ya pada kala itu. Dan Tante Susi menemukan Arka kembali bersemangat kembali, ya kan? Tante kenapa mau Iya kan? biayain dia? Apa yang Tante dapat? Dia kerja apa untuk Tante? Dia kasih apa untuk Tante? Kepuasan paling itu, Bang. Dia butuh dia. Kepuasan apa? Tante, apa yang dikasih? Jaga mulut lu. Menurut kamu gimana, Roy? Apa yang kamu lihat? Saya melihat mereka ada hubungan spesial. Tante betul? Betul begitu, Tante? Iya. Betul ya? Itu makanya Tante biayain dia. Kasih uang. Tante beliin baju. Diurusin di rumah, dihasut, jangan pulang ke rumah ibunya. Saya tidak menghasut anak ibu. Anak ibu yang mau ikut saya. Oke, Kamu gini hasut, mas. kamu puasin, kamu kasih apa aja. Diam. Mau tau nggak? Nih mas, oke saya bakal jelasin, saya bakal bongkar nih ya. Selama saya kecil, sampai saya dewasa, rasa sayang seorang ibu, saya nggak pernah milikin mas. Ketika saya lulus SMA, saya belajar mandiri. Ketika di tengah jalan, saya ketemu Tante Susi. Apa yang nggak dikasih sama ibu saya, dikasih semuanya sama Tante Susi. Apa itu? Rasa sayang. Ketika saya lagi terpuruknya nggak butuh uang, dia selalu ada buat saya. Dia ngasih uang buat saya, nggak kayak dia tuh. Ibu juga sayang. Bilang sekarang sayang, di TV aja bilang dia sayang. Dulu, berani nggak lu bilang di TV? Mas Roy, Mas Bayu, saya udah nggak ada ini lagi kan di sini. Kamu mau ikut tante atau ibu kamu? Ikut Tante aja. Pulang aja, nggak usah ngajak anak saya. Diem. Enggak. Pulang. Nah, Tante Kalau kamu mau ikut tante, pulang. Tante tetap mau bawa dia. Sana. Nggak usah. Udah, Tante Nara. Diem, nggak usah ikutin gua lu. gimana mas, anak saya mas, kenapa dia pergi lagi? Iya, nggak, gini. Ibu sabar dulu, ibu tenang dulu. Kita nggak akan biarin mereka pergi ya. Kita akan bantu ibu. Yang pasti kita akan bantu ibu.
Ya, kita akan biarin kok kayak gini. Ini setelah ini kayaknya kita harus ada penelusuran. Ya, Ibu kita ikutin. Tolong ya. bantu. Iya. Tolong bantu saya, Ya udah, Mas. sekarang Selamatin gini. anak saya, Mas. Tolong, Mas. Ibu Rini, sekarang Ibu Rini yang penting sekarang adalah Ibu juga harus mau berubah. Ibu juga harus buktiin bahwa Ibu ini memang udah bener-bener berubah, gak kasar lagi. Ya, saya sangat Kasihan menyesal. anak Ibu kalau misalnya dibentak-bentak. Ya selama ini kan mungkin Ibu udah bikin salah. Ibu sadarin dulu itu kekeliruannya. Emang saya salah. Ya Ibu, ya, saya percaya nggak ada manusia yang sempurna kok. Ya. Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Rini? Saya menyampaikan kepada Ibu Rini, jangan putus asa dan saya yakin surga ada di telapak kaki Ibu dan semoga dia bisa berubah ya. Kasus ditutup. Tetap doain anaknya ya Bu ya. Kita coba bantu semaksimal mungkin tapi tetap Tolong Ibu bantu doain. saya, Mas. Tolong Ya, bantu, tetap Ibu. Mas. Yang penting sekarang Ibu udah tahu anak Ibu ada di mana. Itu aja dulu. Ya? Iya. Ibu sabar ya, nanti kita kabarin ya. Silakan. Kasihan ya. Iya, Nggak Ibu pantes. sendiri nggak pantas. Maafkanlah kesalahan orang tua kita sebesar apapun. Karena sejatinya orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Roy, menurut kamu kita harus bantu Ibu Rini nggak untuk ajak dan ngebujuk lagi nih si siapa namanya Arka tadi supaya bisa lepas dari Tante Susi. Tante Susi juga soalnya kayak manjain ngiket dia ngasih ini ngasih itu udah gitu tadi pas pergi juga kamu mau ikut Tante atau mau ikut Ibu? Iya benar. Menurut kamu gimana? Menurut aku perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Tante Susi itu sebenarnya siapa sih gitu ya? Aku masih penasaran terus. Iya. Dia Iya. itu dari mana ya? Iya makanya. Dan kemudian Tante Susi tadi bilang, lu mau ikut emak lu apa ikut gue gitu. Iya benar, pekerjaannya apa ya? Pekerjaannya apa ya? Dan masih menjadi misteri. Saya rasa Tante Susi adalah Tante. Mudah-mudahan Arka bisa kembali lagi sama ibunya ya. Iya baik. Kalau gitu setelah ini, tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Tok aja ya? Masuk aja. Permisi. Permisi. Oh ini nggak dikunci nih. Masuk aja. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Pak. Dengan Ibu Iya, Pak. Kenalin Bu, saya Mario. Ini Pak Ustadz. Rini. Ustaz Roma Ibu. Ibu yang kemarin di studio kan jadi partisipan? Iya, Mas. Ya kebetulan Bu ini tolong pakai masker aja kayak kemarin di studio. Silakan masuk, Pak. Mas. Assalamualaikum. Jadi gimana Bu kemarin setelah dari studio? Apakah permasalahannya Ibu udah ketemu dengan anak Ibu? Sudah, Mas. Tapi nggak berhasil, Mas. Dia nggak mau pulang. Masih tetap aja ikut tante-tante itu. Oh nggak mau pulang anaknya? Iya, Pak. Alasannya nggak mau pulang apa Bu? Katanya dia sakit hati sama saya, Pak. Bu, Saya udah berusaha. Bu, maaf nih sebelumnya ya Bu ya. Mungkin saya nanyanya agak lancang. Tapi katanya dulu dia waktu kecil ya cerita, waktu dia masih kecil Ibu sering mukulin dia ya, sering kasar sama dia. Itu benar? Iya, Mas. Maksud saya mendidik dia biar dia itu mandiri. Dia harus benar-benar jagain adiknya. Masalahnya saya kan bekerja. Kalau bukan dia yang jagain siapa lagi? Dia jangan sampai kayak bapaknya. Maksudnya Jangan kayak bapaknya iya. Bapaknya pergi ninggalin saya. Kawin lari dengan perempuan yang lebih muda. Jadi maksudnya suami Ibu pergi dengan perempuan lain, terus Ibu melampiaskan kemarahan Ibu kepada anak Ibu gitu. Dengan maksud mendidiknya, tapi caranya mungkin salah ya Pak Ustadz. Dengan kekerasan ya. Jadi kalau kayak begitu hukumnya gimana Pak Ustadz? Iya memang kita nggak boleh sih
yang namanya ngedidik anak dengan kekerasan. Sebab anak itu kan dalam agama kita, dalam agama Islam itu anak itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita rawat dengan baik, kita didik dengan baik karena nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban kita di hari kiamat di hadapan Allah. Cuma kita mencari kemana ya? Gini Pak Ustadz, kebetulan kan kemarin saya pertama kali itu kan datang ke rumahnya. Saya tahu saya punya alamat. Oh, Mas Mario tahu ya? Gimana kalau kita datang ke sana baik-baik, kita coba obrolin baik-baik lagi. Ya udah kalau misalkan Ibu mau, kita berangkat sekarang aja soalnya agak jauh di luar kota soalnya. Udah. Gak apa-apa sekarang aja Ibu. Nah ini nih rumahnya nih. Oh, ini rumahnya. Ini rumahnya. Coba Mas Mario. Ibu. Astagfirullah. Bu tenang Kan kita dulu. bertemu baik-baik Bu. Bu. Ading, nak. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak. Mau ngapain kamu kemari? Mana anak saya? Mau anak saya? Sekongkol kamu ya? Kongkol apaan? Ada juga kamu yang merah anak saya. Kamu yang sekongkol. Anak kamu tuh udah maling barang-barang saya. Gak mungkin maling anak saya. Mbak, Gak mungkin maling anak saya. Keluarga saya gak keturunan maling. Kamu Buktinya anak kamu ada di sini gak? Kamu lepasin anak saya kayak sampah. Buktinya anak kamu ada di sini gak? nggak ada di sini. Nggak ada Mas. Dia udah pergi dari yang kemarin Mas anterin. Udah kita tenang sabar dulu ya. Kita ngobrol baik-baik Ibu ya. Ya kan bisa nih diomongin pelan-pelan. Sering Dia nggak pas usah. sekongkol sama ibunya. Iya. Jangan sekongkol aja lo. Sekongkol. Setelah ngambil barang-barang saya, dia pulang ke rumah mamanya. Dia udah maling perhiasan saya, uang saya semua dibawa sama dia. Jangan nulis sembarangan ya. Itu kenyataan. Gak mungkin alasan begitu. Ada. Kejadiannya kapan? Setelah saya pergi dari yang Mas ajak itu. Saya dari studio. Itu anak nggak datang ke sini. Enggak. Itu kan saudara Mbak kan? Itu adalah peliharaan saya. Ya Allah. Itu anak saya, Mas. Dia ngasut anak saya supaya dia nggak pulang ke saya. Saya nggak pernah ngasih anak ibu ya. Anak ibu sendiri yang ngurus sama saya. Anaknya di mana sekarang nih? Jangan-jangan dia di rumah yang saya belikan. Rumah yang Bibi? Iya. Dia Maksudnya Ibu beliin rumah buat? Iya. Kita cari ke sana Pak Ustadz. Biar kamu lihat kelakuan anak kamu. Iya. Yaudah. Ibu juga tenang. Tenang ya. Ibu ya. Oh, ini rumahnya. Gede juga. Gede juga ya. Oh, iya sepatunya. Ngajak kamu ya. Nak. Kurang aja kamu ya. Nak. Apaan ini lagi? Lu ngapain ngajak-ngajak lagi? Untung. Nak. Kemarin udah pada bikin malu di luar apa? Ini apaan sih? Enak-enakan kamu di sini. Kamu pergi. Ini rumah siapa? Nak pulang. Mas, mendingan kita ngobrol baik-baik dulu deh, Mas. Lu ngapain bawa kesini lagi? Udah diam kamu. Nah, Mas, tenang dulu. Tenang dulu. Sekarang gini Mas pakai baju dulu deh. Gak enak kan ini dari kamu. Yuk pakai baju. Ya, pakai kaos dulu. Sini. Kamu lihat kelakuan anak ibu tuh. Kamu siapa? Ini mau berantem sih? Marah-marah. Dasar. Berjatuh diri. Ngapain kamu? Tante tenang dulu. Tante. Rumah siapa ini? Ini rumah aku. Sayang. Stop. Sekarang tenang dulu. Sekarang kita ngobrol aja dulu di sini di bangku. Ayo. Nah, ibu kangen, nak. Iya, ibu tenang dulu ya. Ibu tenang ya. Kamu ini ngapain kamu di sini? Udah, Tante, udah. Ayo ikut ibu pulang, nak. Kenapa mau bikin malu ibu sih? Pegang-pegang. Mas. Itu ibu sampean. Nggak boleh sama orang tua kayak gitu. Kan Mas lahir tuh dari rahimnya ibu. Ini ya siapanya? Ya, temen dekat saya, Ustaz. Udah nikah? Belum. Kok udah di dalam kamar berdua gitu sih? Astagfirullahaladzim. Iya, dia kan udah sama saya. Sebentar lagi kami akan menikah. Menikah? Kamu ini tahu rumah siapa? Rumahnya dia. Rumah aku. Yang mana aku tahu. Makanya kamu tahu diri, nggak usah ngomong macam-macam. Udah ya udah tenang. Oke, sekarang gini, ibu sama Mas ini belum nikah.
Mbak juga belum kan ya? Belum juga kan? Ya Allah. Ya Allah. Bu, Mas, itu ibu sampean. Nggak boleh dilupain, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh kualat sama ibu. Walaupun dulu ibu pernah punya kesalahan ketika mendidik Mas waktu kecil. Tapi biar bagaimanapun surga Mas tuh ada pada telapak kaki ibu. Habisnya udah kesel banget sama dia nih Ustadz. Sakit hati saya. Dari kecil dibuang begitu aja, ditendang-tendang, dipukul. Astagfirullah. Tapi dikasih makan kan? Ya memang dikasih makan, cuman saya butuh kasih sayang dia. Nggak dikasih waktu kecil saya kasih sayangnya. Ya udah, sekarang yang udah kelewat, yang udah berlalu, biarkan berlalu. Sekarang saatnya Mas juga sadar bahwa itu adalah ibu Mas. Dulu kenapa sih? Susah banget sayang sama Arka ya, sama... Ibu sayang sebenarnya sama kamu, Nak. Maafin aku ya. Maafin aku. Pak Ustadz. Ya, Sekarang permasalahan Ibu Hana udah selesai nih. Yang pengen saya tanyakan ini sekarang kedua orang ini nih. Ini hukumnya apa nih dalam Islam? Oh, nggak bisa. Ini dalam agama Islam ini tetap namanya zina, nggak dibenarkan. Ya udah. Mbak juga. Sekarang semua udah selesai kan? Semua keluar dari rumah saya. Keluar dari rumah saya. Semua, kamu keluar dari rumah saya. Keluar. Benny dan Rini, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Benny menemukan bahwa istrinya selingkuh dengan adik iparnya. Adik iparnya ini adalah suami dari adik kandungnya sendiri. Tapi Benny masih berbesar hati untuk memaafkan dan kembali bersama-sama. Meskipun berat, itu harus diterima karena Benny pernah berselingkuh sebelumnya. Sementara Rini mencari anaknya yang hilang walaupun waktu anaknya masih kecil, Rini sering berlaku kasar. Tapi begitu sudah besar, ternyata Rini baru tahu bahwa anaknya oleh seorang tante-tante. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, saya paling berkesan dan paling sedih sih tentang Rini. Ibu Rini ini nangis banget kan dari tadi meminta maaf kepada Arka kan? Iya. Tapi nggak dibukain pintu maaf. Saya berharap Ibu Rini dan Arka bisa apa namanya? Bisa bersama-sama lagi. Bisa bersama-sama lagi. Soalnya kalau misalnya yang Benny itu tuh dia memberikan kesempatan ke istrinya untuk berbuat baik dan dia mengaku pernah selingkuh juga. Jadi happy ending. Kalau yang Rini sad ending. Baik, mudah-mudahan dua partisipan yang hadir malam hari ini bisa bahagia setelahnya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kita semua. Pemirsa, melahirkan, mendidik, membesarkan, dan menahan rasa sakit dari seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh apapun, sekalipun itu dengan istana yang berlapiskan emas. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.